Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Guru mau mengabsen dulu kalian. Yang pertama Abi Maulana, Alfan Fatoni, Alvin Ramadhani, Fadilul Khair, Fahmi Ali, Firnas Fernandes, Hikmatul Hasanah, Lukman, Imam Zubairi, tidak masuk ini ya. Muhammad Herianto, Muhammad Ikram, Muhammad Irfan Syauri, Muhammad Jeffrey Ilham Maulana, Nadifatul Hasanah, Rehan Afandi, Tikwan, Sandy Arianto, Siti Firdausi Mufiro, Sofia, Wadatul Mukarramah. Baik, kita akan masuk langsung ke pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Mungkin anak-anak sudah pernah merasakan atau pernah melaksanakan atau pernah melakukan berbagi. Gimana rasanya? Kalau kalian sudah berbagi itu perasaannya bagaimana? Berbagi itu dalam agama kita itu sudah ditentukan ada beberapa macam. Yang pertama yakni zakat fitrah atau zakat. Yang pertama itu zakat. Dan yang kedua ada yang disebut dengan sedekah, infak, dan yang terakhir itu hadiah, pemberian hadiah. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang sesuatu yang wajib, yaitu zakat. Zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi yang akan kita bahas ini itu adalah salah satu rukun Islam. Mungkin anak-anak tahu rukun Islam ada berapa? Iya, ada 5. Yang pertama bisa sebutkan anak-anak? Yang pertama yakni rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah, yang akan kita bahas ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Nah, tujuan dari pembelajaran sekarang ini yang harus kalian pahami. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna zakat dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna dari zakat mal dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat mal dengan baik dan benar. Langsung ke pembahasan zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah bisa kita lihat di slide. Zakat itu berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya.
Jadi yang namanya zakat itu adalah suatu suatu penyisihan, suatu harta yang kita sisihkan, yang akan kita kasihkan atau kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat ini adalah sesuatu yang wajib, anak-anak, agar kalian paham bahwa zakat ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Beda dengan sedekah, beda dengan infak, dan begitupun juga dengan hadiah, itu berbeda. Jadi kalau yang namanya zakat itu semuanya dari awal sampai pemberiannya itu ada ketentuannya. Kalau sedekah itu kita ngasihkan itu terserah, tidak ada ketentuan apapun. Bahkan ngasihkannya juga terserah. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada ketentuannya, kita ngasihnya berapa, yang menerima juga harus sesuai yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Jadi ada berapa orang? Ada 8 orang. Nah, hukum zakat ini hukumnya itu wajib. Zakat ini hukumnya wajib. Jadi beda dengan yang disebut dengan sedekah atau beda dengan yang namanya infak, begitupun juga dengan hadiah. Jadi hukum melaksanakan zakat itu wajib. Zakat itu ada 2 jenis. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah ini itu dikeluarkan pada bulan Ramadan saja, hanya di bulan Ramadan saja. Jadi zakat fitrah ini kita keluarkan hanya di bulan Ramadan. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu artinya zakat harta. Baik, zakat fitrah itu dikeluarkan 1 tahun 1 kali. Fungsi dari zakat fitrah ini tujuannya untuk membersihkan jiwa. Sedangkan kalau zakat mal ini tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Zakat fitrah ini memang ya dalam agama kita itu sangat tidak memberatkan bagi pemeluknya. Zakat fitrah ini tujuannya untuk membersihkan jiwa, dan itu hanya cuman paling 2,5 kilo atau 2,7 on, itu yang ditentukan. Paling gampangnya biar kita terhindar dari kurang, mungkin enak kita lebihkan aja jadi 3 kilo atau 3,5 kilo atau bahkan mungkin 5 kilo. Karena kita kalau misalnya mau melihat fungsi dari zakat ini, itu betul-betul murah sekali, betul-betul murah. Karena apa? Kita membersihkan jiwa kita itu cukup 1 tahun 1 kali. Membersihkan jiwa itu loh, kita cukup 1 tahun 1 kali, dan itu murah sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan jajannya kalian tuh 1 bulan tuh mungkin lebih banyak jajannya kalian 1 bulan. Jiwa kita itu perlu dibersihkan, anak-anak. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membayar zakat. Zakatnya cuma 1 tahun 1 kali. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita punya baju kotor,
membersihkannya itu dengan cara gimana? Mencucinya. Nah, kalau kita punya baju kotor, harusnya gimana? Ya kita harus cuci. Kalau nggak dicuci tetap kotor, dan itu mencucinya mungkin lebih mahal. Kalau kita misalnya mau mencuci pakai rinso berapa sekarang? Misalnya mungkin 2000 satu set. Itu kalau satu hari atau satu minggu. Kalau satu bulan berapa kali kita mencuci baju ini kalau kotor? Atau mungkin satu tahun berapa kali? Itu lebih mahal mencuci baju daripada mencuci jiwa. Kalau mencuci jiwa, kita cukup dengan membayar zakat, atau sekitar kalau kita uangkan itu paling, kalau beras harganya 30.000 itu cuman kalau beras itu harganya 10.000 1 kilo. Kalau misalnya 3 kilo itu cuma 30.000. Coba bayangkan betapa mudahnya kita beragama ini. Membersihkan jiwa kita ini hanya dengan membayar zakat. Membayar zakat itu tidak sulit, mudah sekali. Dengan cara membayar zakat kita sudah bersih jiwanya. Itu keren sekali ya, seperti itu. Murah sekali. Beda dengan kalau kita misalnya mau mencuci baju, butuh rinso, butuh air, atau mungkin kita butuh pembantu untuk mencucikan baju kita. Itu biayanya berapa itu kalau kita hitung-hitung. Kalau zakat bersihkan jiwa itu murah sekali, dan itu cukup satu tahun satu kali. Tidak usah banyak-banyak, 1 tahun 1 kali. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Nah, waktu kita membayar zakat itu di bulan Ramadan. Terus yang kedua, zakat mal. Nah, saya doakan semoga anak-anak bisa membayar zakat mal semua. Kenapa seperti itu? Karena orang yang bisa membayar zakat mal itu hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang cukup mempunyai harta yang cukup. Jadi saya doakan semoga kalian nanti semua bisa membayar zakat mal. Amin. Zakat mal ini anak-anak itu juga sama. Tujuannya itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Untuk zakat mal itu sendiri, yang berhak dikeluarkan zakatnya itu kalau misalnya kita mempunyai emas sebanyak 85 gram. Lalu apalagi zakat yang harus kita keluarkan, yaitu zakat perak. Terus zakat dari perniagaan serta pertanian. Itu pun harus mencapai satu haul atau 1 tahun. Contoh nih, kalau misalnya kita berzakat tentang emas, itu 85 gram emas itu harus minimal nisab. Namanya nisab itu batas minimal kita terkena zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya itu hanya 2,5%. Kalau kita misalnya punya 85 gram emas, itu kalau misalnya kita hitungkan, kalau 1 gram emas harganya 400 atau 500, anggap kita 500. Itu kalau misalnya mau kita hitung paling 42.500.000. Itu kalau 85 gram emas dikali 500.000, itu jumlahnya 42.500.000. Itu yang berhak disakati. Kalau misalnya tidak sebanyak itu, ya nggak perlu kita zakati. Yang perlu kita zakati kalau kita punya emas atau perak. Kalau emas itu 85 gram, kalau perak itu 595 gram. Itu pun zakatnya 2,5%. Kapan kita menzakatinya? Ya pas
satu mencapai nisab, yang kedua mencapai 1 tahun full, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini punya emas 85 gram, lalu 3 bulan lagi berkurang jadi 80 gram, lalu 1 tahun, hampir 1 tahun kita nggak nyampe 85 gram, jadi kita nggak perlu zakat. Andai kan kita sampai 80 gram dalam jangka 1 tahun atau bertambah, nah di sini kita harus mengeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 2,5%. Zakat harta ini berbeda-beda. Yang pertama yang perlu kita zakati, yang pertama itu emas, yang kedua perak, lalu perniagaan ini perniagaan yang setaranya sama dengan emas, dan yang terakhir itu pertanian. Kalau misalnya kita itu mau nanam padi, nanam padinya ini setiap panen kita itu dapat 5 kintal misalnya. Nah dalam 1 tahun itu kan kita paling 3 kali panen. 1 tahun kita 3 kali panen. Kalau satu panennya kita itu 500 kilo atau 5 kintal, dalam jangka waktu 1 tahun itu kita 3 kali panen, berarti kan kita sudah 1.500 kilogram, dan ini harus dizakati. Kalau sudah 527 kilogram itu kita sudah terkena zakat 1 tahun. Itu kalau kita hasil dari pertanian. Nah pertanian ini juga kalau misalnya kita nanti punya sawah yang lebar, pertaniannya itu melimpah, jangan lupa untuk membayar zakat. Terus selanjutnya perhitungan zakatnya tadi yang saya sudah sampaikan. Zakat emal itu 2,5%. Zakat emal itu 2,5%. Sedangkan zakat fitrah itu 1 syok. Ini ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7. Tapi kita cari amannya aja, enakan 3 kilo lebih atau mungkin bahkan 5 kilo. Karena kalau sudah kurang, nah kita kewajibannya masih punya kewajiban kalau misalnya tidak nyampe batas itu. Tapi kalau misalnya lebih, kita anggap aja sudah sedekah. Dan kembali seperti tadi itu, kita jangan merasa rugi kalau misalnya lebih dari 3 kilo atau bahkan mungkin kita lebihkan 5 kilo. Jangan merasa rugi. Kenapa? Murah loh. Kita melaksanakan zakat itu murah sekali. Kita membayar zakat itu murah, tidak ada apa-apanya dengan kehidupan kita. Kalau tiap hari mau jajan itu tidak ada apa-apa. Jadi lebih enaknya kita ambil kalau misalnya 3 kilo, lebih kita lebihkan aja. Karena kalau sudah kita lebihkan, ya alhamdulillah. Itu ya anak-anak ya. Terus selanjutnya penyaluran zakat. Nah, zakat ini disalurkan dalam aturan, ada aturannya. Tidak sembarang orang bisa menerima. Yang jelas dalam melaksanakan zakat itu ada 8 orang yang berhak menerima. Selain itu tidak boleh kita terima. Dan yang paling utama, kita harus tahu urutannya. Yang harus kita, soalnya di lembaga di masyarakat kita itu kebanyakan tidak tahu urutannya. Pokoknya kita bayar zakat. Padahal dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan siapa yang harus kita dahulukan. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, lalu yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, lalu rikob, gharim, fisabilillah, lalu ibnu sabil. Kebanyakan di masyarakat kita itu bayar zakatnya ke fisabilillah. Siapa fisabilillah? Kalau bahasanya kita itu guru ngaji. Padahal
Dalam Al-Quran dikatakan yang pertama itu adalah fakir. Harus kita cari dulu, kita di tangga kita itu ada nggak sih orang fakir? Orang fakir, tahu orang nggak orang fakir itu? Orang fakir itu adalah orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Seperti siapa? Seperti kakek-kakek yang sudah tua atau nenek yang sudah tua, sudah janda, tidak punya penghasilan, kehidupannya bergantung pada pemberian orang. Nah, ini yang harus dikasih terlebih dahulu. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada orang fakir, cari orang miskin. Nah, kalau tidak ada orang miskin, nah baru kita selanjutnya kita kasihkan ke urutannya. Yang harus kalian tahu, fakir itu adalah orang yang pertama berhak menerima zakat. Fakir orang yang tidak mampu memenuhi kehidupannya. Sedangkan miskin dia punya pekerjaan tapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan. Yang kedua, yang ketiga yaitu amil. Amil siapa amil? Amil itu yang mengumpulkan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Kenapa kok mu'alaf? Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Karena anak-anak kalau kita mungkin tahu ya, orang yang baru masuk agama Islam itu kebanyakan orang-orang non muslim yang dulu awalnya orang kaya lalu dibuang sama saudaranya, sama keluarganya karena sudah pindah tidak diakui. Nah, dari situ kita perlu untuk membantu. Lalu yang selanjutnya rikob, budak yang ingin memerdekakan diri. Kalau di Indonesia ini gak ada rikob, gak ada budak, mungkin adanya dulu zaman dahulu. Terus gorim, orang yang terlilit hutang. Nah, ini orang yang terlilit hutang sampai tidak bisa bayar, ini yang berhak juga menerima zakat. Lalu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita paham sekarang itu, orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah orang-orang guru ngaji, terus bapak ibu guru, terus yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan begitu kehabisan bekal. Itu untuk selanjutnya manfaat dari zakat. Apa sih manfaatnya zakat? Manfaat zakat itu besar sekali anak-anak, sangat bermanfaat bagi kita. Yang pertama, manfaat zakat bisa kita lihat di ayat. Manfaat zakat itu membersihkan harta dan menyucikan diri, itu manfaatnya. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Terima kasih, pelajarannya sampai di sini. Selanjutnya Pak Guru mau memberikan membuat beberapa kelompok. Tujuannya kelompok ini untuk membuat soal. Nah, karena di sini jumlah anaknya ada 20, Pak Guru mau membaginya menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok ini harus membuat pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan ditanyakan kepada kelompok lain. Baik, sebelum anak-anak itu, sebelum kalian mengerjakan tugas, saya minta Pak Guru minta silahkan baca dulu bab yang kita pelajari tadi, yaitu tentang zakat. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Setiap kelompok harus membaca. Ketika sudah selesai 5 menit, kalian harus membuat pertanyaan yang akan disampaikan ke kelompok lain. Nanti pertanyaannya akan Pak Guru pilih, lalu mana kelompok yang harus menjawab. Baik, silahkan dibaca dari sekarang.
Baik, baik anak-anak. Sekarang Pak Guru mau mengumpulkan. Silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti Pak Guru yang milih mana yang harus dijawab oleh kelompok kalian. Baik, terima kasih. Saya pilih ya untuk yang akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari kelompok pertama yang harus dijawab oleh kelompok yang terakhir. Jadi pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara zakat dengan sedekah? Oke, baik. Mungkin dari kelompok yang sudah ditentukan, yaitu kelompok 5, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa perbedaan antara zakat fitrah dan sedekah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, betul anak-anak, bahwa zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya anjuran. Tidak wajib, cuman anjuran. Terus yang kedua, ini pertanyaan dari kelompok 2 yang harus dijawab oleh kelompok 3. Pertanyaannya adalah, kapan zakat itu dilaksanakan? Ayo, kelompok 3 harus menjawab kapan zakat itu harus dilaksanakan. Ya, terima kasih. Zakat itu betul anak-anak. Zakat itu kapan kita melaksanakan? Kalau misalnya zakat fitrah, kita melaksanakannya itu di bulan Ramadan, dari awal tanggal pertama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sedangkan kalau zakat mal itu sama 1 tahun, tapi tidak harus di bulan Ramadan. Mulai kapan? Sejak kita mempunyai harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimal. Misalnya minimalnya di bulan Agustus 1 tahun ke depan, Agustus tahun depan, itu kok nilai harta kita tetap atau bahkan lebih. Nah, disitulah kita harus mengeluarkan zakat. Semoga pelajaran ini bisa menambah pengetahuan, wawasan yang akan kita laksanakan setiap tahun. Dengan tambahnya wawasan ini, kita menjadi paham bahwa zakat itu apa, kapan kita membayarnya. Kita jadi sadar, tahu, gak cuma moro-moro lakukan saja, enggak, tapi kita tahu untuk melaksanakan zakat itu wajib atau sunnah. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan infak, apa yang disebut dengan sedekah dan hadiah. Untuk kali ini pelajaran sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.